Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, bihi dengannya, wa ilaihi kepadanya. Jadi tak saya sebutkan sanadnya an. Jadi nanti antum waktu mengajarkan kitab ini begitu juga, bacakan bihi wa ilaihi. Itu adab membacakan kitab hadis. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, dari Yaman. Masuk Islam tahun ke-7. Jadi dia sama Nabi cuma 3 tahun. 8, 9, 10. Tapi hadis paling banyak dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Artinya apakah? Apakah? Tadruna, kamu tahu? Apakah kamu tahu? Mal muflis, apa? Al muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut dari bahasa Inggris, bankrupt. Karena payah menyebut bankrupt, bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kamu apa itu orang muflis, orang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab. Apa kata mereka? Al-muflis, orang yang bangkrut. Fina, orang yang bangkrut di antara kami ini. Siapa yang bangkrut? Man la dirhama, orang yang tak punya duit dirham. Kalau logamnya emas namanya dinar. Kalau logamnya perak, dirham. Siapa nama anak kau? Dirham, Pak Ustaz. Anak nomor berapa? Nomor 2. Abangnya dinar. Paling kecil dolar. Man la dirhama, yang tak punya dirham. Wala mata, tak punya barang-barang. Tak punya rumah, tak punya kursi, tak punya emas, tak punya perak, tak mata, barang-barang yang kenikmatan. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, barang-barang kenikmatan yang ghurur, fata morgana. Itulah orang yang bangkrut, orang yang tak punya duit dirham, jangankan duit dinar, duit emas, dirham pun tak punya. Dan tak punya barang-barang yang mendatangkan kenikmatan. Itulah orang yang bangkrut. Kata sahabat Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab. Innal muflisa, orang yang bangkrut. Min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku ini nanti. Siapa dia? Man, orang. Ya'ti yaumal qiyamati, datang dia nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak. Solat bangun, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, solat subuh, solat isyraq, solat duha, solat tasbih, qabliyah zuhur, solat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, solat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, solat awabin, solat sunat tasbih, solat sunat mutlak. Ada solat yang terikat dengan waktu. Tahajud malam,
duha siang. Ada sholat yang terikat dengan momen. Sholat momen masuk masjid, tahiyatul. Ada yang dilaksanakan berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, minta hujan, istisqa. Gerhana matahari, kusuf. Gerhana bulan, khusuf. Ada yang dilaksanakan sendiri. Qabliyah, ba'diyah, duha sendiri. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada yang kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berjamaah. Tahajud, tarawih, witir. Banyak sholatnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang menghadap Allah pada hari kiamat, sholatnya banyak. Habis itu wasiyamin, puasanya banyak. Puasa Ramadan, habis Ramadan Syawal 6 hari. Habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis itu 3 hari. 13, 14, 15. Habis itu 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Habis itu puasa Daud 15. 1, 3, 5, 7, 9. Banyak puasanya. Asyura 9, 10, 11. Afdal. Tak dapat 9, 10. Tak dapat 10. Banyak puasanya. Puasa dahar. Puasa dahar sepanjang tahun puasa, tak makan-makan. Ada sahabat Nabi yang melakukan itu, Abdullah bin Umar. Aisyah, setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar. Mahasiswa jangan, tak selesai skripsi. Tanya pembimbing, oh tak selesai, saya puasa dahar. Wa zakatin, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Zakatnya banyak. Zakat fitrah, zakat malam. Gali tanah, gali dapat emas 1 priuk. Zakat rikaz 20%. Zakat tabungan, menabung 1 miliar, 2,5%, 25 juta. 1 M, 10 M, 250 juta. Banyak zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata mulutnya kasar, syatam, caci maki, sumpah serapah. Amin. Bukan cuma binatang keluar dari mulutnya, kubun binatang. Syatama hadza. Wa qadhafa hadza, qadhaf, menuduh tanpa bukti. Asal kata qadhaf, melempar pakai batu. Menuduh tanpa bukti. Qadhaf. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Makan duit si fulan, makan duit si fulan, makan duit si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Tembak si fulan, pancung si fulan. Sakit hati, telepon preman. Dia selalu membeli nanas dirimu panjang, tolong kau tabrakkan dulu dari belakang. Wa daraba hadza, memukul si fulan, menempeleng si fulan, meninju si fulan, menyipak si fulan, menendang si fulan, menyetrika si fulan. Macam mana orang macam ini? Tengok solat banyak, puasa banyak, zakat banyak, yang dicaci maki banyak, yang dipukul banyak, yang ditumpahkan darah banyak, yang dimakan hartanya banyak. Macam mana Allah menyikapi orang macam ini? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Fayu'ta hadza, orang yang dia aniaya ini, min hasanatihi, diambil puasanya, dikasihkan orang yang dia aniaya. Diambil
zakatnya dikasihkan ke orang yang dia zalimi. Fayu'ta hadza min hasanati. Wa hadza min hasanatihi. Ini pun dapat juga. Makanya kalau antum dicaci maki orang, dihampun orang. Buat status. Kalau kau bercerita tentang cacat dan aibku, kalau bisa jangan di belakangku. Karena aku tak bisa menambahnya dengan sempurna. Ceritakanlah di depanku. Karena masih banyak lagi yang perlu kita tambah. Karena sholat dia, puasa dia, zakat dia, nanti dikasihkannya ke antum. Itulah antum orang hebat. Tidur-tidur aja dapat pahala. Fa'in faniyat hasanatu. Faniyat, habis. Fana, habis. Sholat habis, puasa habis, zakat habis. Qabla an yuqda alaih. Habis sudah sholatnya, tapi qabla an yuqda alaih. Perkara belum selesai. Lebih banyak yang dicaci maki daripada sholat. Macam mana orang ini? Ukhidha min khatayahu. Diambil dosa mereka. Dosa orang yang dia aniaya diambil, dosa orang yang dia pukul diambil, dosa orang yang dia tumpahkan darahnya diambil. Setelah diambil, faturihat ilaih, dicampakkan ke dia. Ini dosa orang yang kau zalimi, campakkan ke dia. Turihat ilaih, dicampakkan. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampak. Turiha itu asal katanya campak, dibuang, dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena mencuri, bukan karena narkoba, bukan karena ganja, bukan karena berzina. Kenapa masuk neraka? Masuk neraka karena aniaya, zon. Tak ada gunanya sholat banyak-banyak, tak ada gunanya puasa banyak-banyak, tak ada gunanya zakat banyak-banyak, tak ada gunanya haji banyak-banyak kalau aniaya. Ke Makkah umrah 2 kali, haji tiap tahun, gaji supir tanggal 30 baru dibayar. Babysitter asal menangis anak lepas. Terlambat teh melayang gelas. Orang takut melapor, dia hebat, orang kaya, pengacara bisa dia bayar. Polisi tak bisa dia bayar. Dia transfer aja. Duitnya banyak. Cuman orang macam ini. Disitulah letak keadilan Islam. Di mana letak keadilan Islam? Ada akhirat. Orang ateis itu kenapa banyak bunuh diri? Putus asa, karena tak ada akhirat. Orang ateis kalau dia susah, teraniaya, dia bunuh diri. Tak ada akhirat. Kita, kau tengok gaji kau diambil orang, selop kau diambil orang, bini kau pun diambil orang. Apa kata dia? Masih ada akhirat. Azab, susah, payah, belum ada apa-apanya dengan balasan Allah nanti dia. Itulah yang membuat orang Islam itu tidak stres depresi. Kenapa? Masih ada akhirat. Apa yang membuat kita ini hidup ini semangat? Karena ada akhirat. Yang kaya-kaya, dia tidak merasa kayanya itu hebat. Kenapa? Di akhirat surga lebih hebat. Yang susah, dia merasakan kesusahannya itu pun tidak begitu susah. Kenapa? Neraka nanti jauh lebih susah. Itulah hebatnya akhirat. Jangan bangga dengan sholat yang banyak. Jangan bangga dengan nama yang harum semerbak. Kenapa? Karena akhirat nantilah baru nampak. Jangan bangga ibadah banyak. Jangan bangga harum semerbak. Karena di akhirat semua nampak.
boleh untuk status. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nanti menunjukkan sama kita. Jadi keyakinan tentang akhirat itu membuat orang disiplin. Kenapa orang barat itu disiplin? Rumah-rumah tak pakai pagar, tak ada pencuri, takut hukum, takut masuk penjara. Karena dunia, orang Islam dia takut mencuri, takut akhirat, takut tak bayar hutang, makan duit orang, yang menagih lupa. Kau ada hutang si anu sama kau kan? Iya. Kenapa tak kau tagih? Banyak pula bensin ku lagi menagih daripada duit yang mau ditagih. Apa kata yang punya hutang? Alhamdulillah rezeki nomplok. Padahal dia sudah makan harta orang lain. Sholat banyak, puasa rajin, tahajud tak tinggal, zakat, berzikir, baca Quran khatam, memakan harta warisan, meninggal ayah, dapat dia semua megang karena dia anak pertama. Adik-adik takut menuntut, hilang. Makanya orang tua kalau sudah meninggal bayar cepat. Anak makan haram, bini makan haram, sholat melayang, puasa terbang, zakat hilang. Gara-gara apa? Makan harta warisan yang belum dibagi. Cepat bagi harta warisan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang beramal soleh. Menyangka sedang beramal soleh. Nauzubillah. Apa aja yang paling kita takutkan itu? Syatamahaza, mencaci maki. Pernah Ustaz mencaci maki? Pernah. Bongak kali kau. Bodoh kali kau. Sakit hati orang. Cepat minta maaf. Kemarin aku bilang bongak kan? Coba kau bilang aku bongak. Balas saya. Kemarin kau bilang aku bodat kan? Coba kau balas yang lebih besar lagi, King Kong. Wa qadhafa hadza, menuduh. Kemarin kutuduh kau yang mencuri. Kemarin hilang gelangku, kutuduh kau mencuri. Rupanya laki ku menjual. Aku mohon maaf. Enggak apa-apa bu, kata pembantunya. Kau sudah maafkan? Sudah bu. Sudah saya SMS kan ke Pak Kapolres. Akala mala hadza, makan harta orang. Tak bisa dibayar dengan istighfar. Menangis malam di Masjid An-Nur. Astagfirullah. Tak bisa. Bayar. Yang udah sempat makan duit orang, bayar. Pernah Ustaz makan duit orang? Paling takut saya makan duit orang. Adalah tim kita mengganti ban mobil di bengkel jamaah Jalan Sudirman. Ulang, ini duit Ustaz. Tapi ban ganti semua. Dia tak mau terima. Kata dia kalau mobil Ustaz gratis. Telepon dia. Kalau dia tak mau dibayar, wal awwalu wal akhir. Ini pertama dan terakhir ke bengkelnya. Hubungan Ustaz dengan jamaah bukan berarti gratis. Business is business. Jangan rusak agama ini. Jangan sampai orang asal nengok Ustaz, gratis ini. Tak mau. Kalau kau tak mau dibayar, inilah terakhir. Tapi kalau kau mau dibayar, nanti akan servis ke sana lagi. Ya Pak Ustaz. Gitu. Jamaah kita punya rumah makan kita di situ. Pas mau dibayar, katanya gratis Pak Ustaz. Kalau kau gratis, inilah terakhir aku kesini. Tapi kalau kau bayar, janganlah gitu Pak Ustaz. Kami mau masuk surga juga, banyak panti asuhan. Banyak anak yatim. Kenapa aku pula aku kasih? Setengah harga Pak Ustaz, mantap.
Gratis jangan. Jangan biasakan makan harta orang. Kalau udah terbiasa kita, dan yang paling mengerikan, itu menjadi darah daging gen, mengalir ke anak. Orang yang suka makan gratis, anaknya pun gitu juga. Hati-hati. Kalau ada kalian berjumpa sama kawan, pagi lontong gratis, iya enggak, ayahnya gitu juga. Itulah maka mencari bini keturunan yang baik-baik. Supaya apa? Supaya anaknya baik. Gen itu. Jadi. Akala makan. Safaka menumpahkan darah. Ustaz Samad, ini anak buah saya ini. 3 orang dulu dibunuhnya Pak Ustaz. Taubat Pak. Kalau hukum Islam bunuh bisa pakai istighfar, pancung, bauduri ba'unu, dipukul tengkuknya. Oh, membunuh itu dari sini Pak Ustaz. Bukan dari sini, itu menyembelih kurban. Yang kalian sangka yang membunuh orang pakai itu bismillah ya Allahu akbar. Tengkuk itu gini dia. Kalau dipukul sini. Siapa yang pernah bunuh orang? Kau pernah bunuh orang? Pernah Pak Ustaz. Pakai pisau? Tidak. Pakai apa? Santet. Pakai racun. Racun. Muntah darah. Mati. Ya ambil segala racun. Segala yang miang-miang, yang gatal-gatal. Miang buluh, miang bambu, miang rotan, miang lalang, segala yang miang-miang itu dikumpulkan, dikikiskan emas, baru dibacakan mantra. Hidup miang, letakkan di ujung kuku. Sakit hati sama orang, masuk. Itu maka ditutup ini. Takut ada yang memasukkan miang-miang tadi. Dinaikkan lidah itu ke atas. Ke langit-langit. Kalau terasa geli dia, itu tak ada racun. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Agak-agak lagi. Kalau terasa dia geli, tak ada racun. Tapi kalau tak terasa geli, jangan temen. Racun itu letaknya di atas ini. Maka kalau diletakkan tangan kita tak ada bayang ujung tangan kita. Ini ada, bisa diminum. Begitulah orang. Habis dimakan muntah darah. Muntah darah. Suruh dia baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum tak sampai habis. Mati, tak lama lagi mati. Tapi memang hafal dia. Pak Ustaz, itu yang kemarin yang kena racun kami suruh baca laqad ja'akum tak habis Pak Ustaz. Nampaknya tak lama lagi mati. Kau memang tak apa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Antum hafal itu. Antum hafal itu pagi baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asal tak lalu membaca itu jangan pergi. Betul tak kata? Betul tak kata Ustaz ya? Untuk coba. Asal tak lalu membaca itu, jangan pergi. Tanya sama bini itu, abang tak pergi? Tak selesai ayat ini. Kata dia, tak lama lagi nih bang, kata dia. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. 219.
Nanti downloadkan Riyadhus Shalihin PDF. Share. Jadi yang lupa bawa bisa ditengok PDF. Riyadhus Shalihin PDF. Download. Share. Yang mau dicetak, cetak. Wa an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, saya ini bashar. Bashar itu diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jin. Jin artinya makhluk yang tak nampak kulitnya. Jin, tak nampak kulit. Bashar, berkulit. Nampak kulit. Semua kita ini berkulit. Warna kulit, sauh melepuh. Bukan sauh matang. Ana bashar, aku makhluk hidup. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu berkonflik, bermasalah, datang kepadaku, ingin minta keputusan. Lalu kata yang satu, dia yang salah, dia yang menyerobot batas tanah. Kata yang satu, dia yang salah. Itu maksudnya, kamu datang bermasalah dan berkelahi di depanku, saling berargumentasi, menunjukkan hujah, menyatakan dia yang benar. Wala'alla ba'dakum, yang satu ini, ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd, yang ini hujahnya lebih kuat daripada yang ini, yang ini lebih pandai bercakap daripada yang ini. Fa'aqdilah, lalu kuputuskan, kaulah yang benar. Berdasarkan kesaksian yang saya dengar, maka kaulah yang benar. Binahwi ma asma', aku memutuskan perkara sesuai dengan yang aku dengar. Apa yang ku dengar, itulah yang kuputuskan. Ku dengar kau yang pandai bercakap, ku dengar hujah kau yang paling hebat, aku putuskanlah. Faman qadaitu lahu, siapa yang kuputuskan perkaranya, bihaqqi akhihi, padahal sebetulnya dialah yang berhak ini, tapi karena ini yang pandai bercakap, kukatakan ini punya kau. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku sudah memotongkan satu potong neraka, ku kasihkan ke dia. Hadis ini diambil orang kesimpulan Nabi tak tahu apa-apa. Tengok, Nabi kalian tak tahu apa-apa kan? Masa kami bohong dia tak tahu? Nabi itu kalau kita bohong, Nabi tahu apa tak tahu? Tahu. Malaikat Jibril ngasih tahu. Ini kalimat sindiran. Halus akhlak Nabi. Nabi tak mengatakan, kau bulan sama bulan berkelahi kalian. Kalian berperkara datang ke aku. Lalu kau mengatakan hujah kau begini, kau lebih hebat. Kuputuskan perkara, ku kasihkan ke kamu. Itu adalah potongan neraka. Kasar. Nabi tak begitu. Nabi ditariknya ke diri. Maka antum pun begitu juga nanti, tarik ke diri antum. Manusia ini tak mau ditunjuk-tunjuk. Siapa di antara kalian yang sombong masuk neraka? Siapa di antara kalian? Tak begitu. Walaupun Abdul Somad ini ustadz, duduk di atas kursi, Datuk Sri Ulama, profesornya 3, yang terakhir dari Universiti Melaka, sebetulnya Universitas Sabah, sebelumnya Universitas Brunei. Tapi kalau sombong masuk neraka, itu lebih menyentuh hati orang daripada tunjuk-tunjuk orang. Bapak masuk neraka, ibu masuk neraka. Begitu akhlak Nabi. Paham antum? Kalau saya tausiah,
Bahasa siapa yang saya pakai itu? Bahasa dakwah. Jangan kita tunjuk-tunjuk orang. Apalagi balik ke kampung. Kampung itu ada nenek mama, ada orang tua, ada senior, ada Pak Kades, Pak Kadus, baru pulang. Saya tengok calon-calon penghuni neraka semua nih. Sakitlah dia orang. Tarik ke diri kita. Nabi selalu menarik ke diri. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dib. Hadis ini mengisyaratkan kepada hakim. Karena yang memutuskan perkara itu adalah hakim. Hakim. Yang ini hebat pengacaranya. Dipasangnya pengacara termahal. Bayarannya per detik. $100. Hebat. Putuskan. Karena putuskan. Ingat, itu adalah qit'atan minan nar. Sepotong api neraka. Berapa lama lah kau nikmati sepotong api neraka ini di dunia? Sampai 60 tahun. Umur mungkin sampai 60. Umur mungkin sampai 70. Tapi menikmatinya hanya sampai 40. Asal udah di atas 40, minum teh manis, diabetes. Kepala bau, kolesterol. Mau sangking, gula darah. Emping melinjo, asam urat. Apa yang mau dicari di dunia ini? Ustadz Somad, ketika kita lahir, sel di tubuh kita ini sudah mengalami kematian. Waktu kita lahir, ada sel itu yang mati, tapi yang hidup lebih banyak daripada yang mati. Jadi kalau sel kita 10, mati 1, 9 hidup. Bukan mati 1 tumbuh 1000. Waktu sebelum 40. Setelah 40, lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Cakap saya ini nanti, sekarang belum paham antum. Cakap saya ini nanti pas antum sudah umur 42. Baru antum bilang, betul kata Ustaz Somad. Asal lama duduk, payah tegak. Asal lama tegak, payah duduk. Mata rambut, sangka bini orang, rupa bini orang. Telinga mulai buka. Berapa lama lagi kita nikmati yang haram-haram ini? Haram sana, haram sini, haram sana. Kan bisa dinikmati. Untuk siapa? Untuk anak. Anak itu pun tak ingat ke kita. Karena dikasih makan haram. Kasihan sekali lah orang yang makan-makan haram ini. Membayar pengacara, membayar perangkat hukum demi untuk mengambil tanah orang. Dia pun tak bisa menikmatinya. Untuk siapa kata dia? Untuk anak saya Pak Ustadz. Anak kau pun tak bisa menikmatinya. Kenapa? Bininya pula garang. Untuk siapa kau cari yang haram tuh? Untuk istri saya Pak Ustadz. Bini kau pun tak menikmatinya. Karena setelah kau mati, bini kau dinikahi perampok. Dunia tak dapat, akhirat layak. Carilah rezeki yang tak menganiaya, yang tak mengambil harta, yang tak mengambil neraka. Qit'atan minarna, sepotong neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itu tadi kan ada kalimat al-hana. Ayyakuna al-hana bihujjatihi. Al-hana maksudnya a'lam. Hujjahnya itu a'lam. Dia berhujjah, berargumentasi, berdalil seakan-akan lebih a'lam, lebih berilmu daripada yang ini. Ini tak pandai bercakap. Apa betul ini tanah milik Anda? Tanah saya, Pak. Mana buktinya? Ya, pokoknya tanah saya lah, Pak. Tak pandai. Yang ini pandai.
bersilat lidah, berkulit. Makanan dia belut digoreng pakai oli. Bayangkan antum itu. Kalah dia berperkara. Qit'atan minan nar, sepotong api neraka. Hadis 220. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama kau? Ibnu Umar. Mana ada nama orang Ibnu Umar? Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Abdullah anak. Ingat, tulis itu Abdullah bin radhiyallahu anhu. Allah meridhai keduanya. Abdullah diridhai Allah, Umar pun diridhai Allah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin. Seorang mukmin akan tetap dalam fushah. Fushah, lapang dada. Orang mukmin nih akan senantiasa lapang dadanya. Min dinihi, terhadap agamanya. Ini semua ini yang hadir ini insya Allah lapang dadanya. Semua yang menonton melalui streaming ini pun insya Allah lapang. Insya Allah kamu akan lapang dada. Malam yusib daman haraman, selama tidak makan darah haram. Jangan tipu orang, jangan makan duit orang, jangan ambil sempadan tanah orang, jangan curang, jangan bohong. Lapang. Kalau sudah sempit dada, sempit pembuluh darah. Sempit pembuluh darah, pecah. Sempit, terasa sempit ya. Kita lapang, tak ada beban. Tak bisa ditunjuk-tunjuk orang, tak bisa dipaksa-paksa orang. Mana bisa orang nunjuk kita? Mana bisa orang maksa-maksa kita? Kenapa? Karena kita tidak mengasihi orang untuk mencucuk lubang hidung kita. Jangan jadi lembu cucuk. Bebas, merdeka. Tak ada bisa orang memaksa. Lapang. Walaupun kita jenderal, walaupun kita panglima, walaupun kita banyak duit, tapi kalau kita makan haram, kata Nabi, sempit. Terasa sempit. Susah hati. Antum pikir orang-orang kaya, yang duitnya banyak, yang rumah besar, lapang dadanya? Tidak. Sempit dadanya. Kurang aja rasanya hidup ini. Kurang. Akhirnya karena kurang, haram. Siapa yang mengatakan dia kurang? Setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan, kata setan, kau kurang kaya, kau kurang cantik, kata setan. Diminum jus bengkoang. Kau kurang putih, kata setan. Suntik putih. Kau kurang mancung, kata setan. Suntik hidung. Dagu kurang panjang, kata setan. Masukkan selekot. Yang laki-laki itu juga mau tegap. Kau kurang berotot. Tak juga. Suntikkan silikon. Besar sebelah. Asteroid. Jadi kanker. Yang membuat kita susah, macam mana laku mati nanti, jangan-jangan suruh Fatimah. Tapi itu tidak membuat hati kita sempit. Kalau antum terasa hati sempit, berarti ada yang haram. Salat udah, zikir udah, ngaji udah, tahajud udah, baca Quran udah. Kenapa sempit?
berarti ada yang tahu. Maka kalau mau lapang, insya Allah hati kita lapang. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Sahih. Terakhir 221. An Khawlah bintil Amir, dari Khawlah. Siapa nama anaknya? Khawlah. Al-Ansariyah, orang Ansar, berarti dia orang Madinah. Wahia imra'atu Hamzah, dia istri Hamzah radhiyallahu anhu, Allah meridhai dia. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna rijalan, ada rijal, rijal laki-laki, maksudnya orang-orang. Jangan artikan rijal laki-laki. Gimana kalau nanti perempuan? Maksudnya perempuan juga masuk. Maksudnya sini terjemahnya orang-orang. Yatakhawaduna fi malillah. Ada orang-orang yang mengurus harta orang lain. Siapa itu orang yang mengurus harta orang lain? Ulil amri. RT, RW, Kades, Kados, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presiden, mengurus harta orang lain, mengurus surat orang lain. Bighairi haq. Kalau dia lakukan dengan hak, dia orang pertama yang dapat naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhum, 7 yang dapat naungan, imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau bighairi haq, curang, RT curang, RW curang, Kades curang, wali kota curang, curang, bohong, tipu, bighairi haq, falahumun nar, maka mereka hanya akan dapat neraka yaumal qiyamah. Hati-hati yang ngurus harta orang, cuma dapat neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Biasa sampai jam 6, habis itu kita jawab sampai 6.30, 6.45 atau jam 7. Sejam ngaji, sejam tanya jawab selama sepekan. Di masjid ini ada penantian antum zuhur, ikut pengajian Ustadz Mawardi, ikut Ustadz Saidul Amin, ikut Ustadz Mustafa Umar, ikut Ustadz, banyak sekali Ustadz kita. Ada Ustadz Riki, ada Ustadz Saidul Tombang, ikuti banyak Ustadz. Imam Bukhari itu berapa gurunya? 2000. Coba kumpulkan guru antum dari TK sampai S1 sekarang. Jangan pilih-pilih, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana. Itulah kaji kita pada subuh ini.